Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai klasifikasi makhluk hidup. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Monera dan Protista. Jadi untuk pagi ini kita akan membahas klasifikasi makhluk hidup yang selanjutnya, yaitu fungi atau jamur, kemudian pelantai atau tumbuhan, dan Animalia atau hewan. Jadi secara rinci nanti kita akan pelajari. Untuk itu kalian Bapak persilakan untuk menyimak video pembelajaran berikut ini. Fungi atau jamur. Fungi atau jamur merupakan kingdom makhluk hidup yang tidak memiliki kloroplas. Tubuh jamur ada yang terdiri dari satu sel atau uniseluler, atau sebahagian besar tubuh terdiri dari banyak sel atau multiseluler. Sel-sel bersifat eukariotik atau berinti, berbentuk benang atau hifa. Dinding selnya hanya tersusun dari zat kitin. Oleh karena mengandung kitin, jamur tidak dapat dikelompokkan ke dalam kerajaan tumbuhan atau hewan. Reproduksi jamur berlangsung secara seksual dan aseksual. Reproduksi secara aseksual terjadi dengan pembentukan kuncup atau tunas pada jamur uniseluler serta pemutusan benang hifa dan pembentukan spora aseksual atau spora vegetatif pada fungi multiseluler. Sedangkan reproduksi jamur secara seksual dilakukan oleh spora seksual. Spora ini dihasilkan secara singami yang terdiri dari dua tahap, yaitu tahap plasmogami dan tahap karyogami. Fungi terdiri dari 4 divisi, yaitu 1. Zygomicota, contohnya Rhizopus oryzae, digunakan untuk pembuatan tempe. 2. Ascomycota, contohnya Saccharomyces cerevisiae, digunakan dalam pembuatan minuman beralkohol. Penicillium camemberti sebagai bahan pembuat keju. 3. Basidiomycota, contohnya Volvariella volvacea atau jamur merang. Auricularia polytricha atau jamur kuping. 4. Deutermycota, contohnya Rhizoctonia solani atau menyebabkan penyakit pada kentang. Plantae atau tumbuhan. Kingdom Plantae merupakan organisme multiseluler dan eukariotik. Sel-selnya terlindung oleh dinding yang terbuat dari selulosa dan mempunyai klorofil yang terkumpul dalam plastida. Klorofil adalah pigmen yang mampu melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan bersifat autotrof. Tumbuhan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Dunia tumbuhan digolongkan menjadi lumut atau tumbuhan tak berpembuluh, paku-pakuan, dan tumbuhan biji atau tumbuhan berpembuluh. Lumut dibedakan dalam 3 kelompok, yakni lumut hati atau Hepaticopsida, lumut tanduk atau Anthocerotopsida, dan lumut daun atau Bryopsida. Tumbuhan paku dikelompokkan menjadi beberapa kelas, yakni paku purba atau Silopsida, paku ekor kuda atau Spenopsida, paku kawat atau Lycopsida, paku sejati atau Pteropsida. Sedangkan tumbuhan biji dibedakan menjadi tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Animalia atau hewan. Hewan atau binatang atau marga satwa atau satwa saja adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan
dalam kerajaan Animalia atau metazoa. Hewan dapat terdiri dari satu sel atau uniseluler ataupun banyak sel atau multiseluler. Berbeda dengan tumbuhan, semua hewan merupakan organisme heterotrof. Perbedaan yang lain, hewan mempunyai daya gerak, cepat tanggap terhadap rangsangan eksternal, tumbuh mencapai besar tertentu, dan memiliki sistem saraf. Sekarang, coba kamu pegang seekor cacing, apakah kamu menemukan tulang di dalam tubuhnya? Tubuh cacing lunak dan tidak terdapat tulang di dalam tubuhnya. Lalu, dengan cara yang sama, lakukan untuk ikan. Ikan memiliki tulang sepanjang tubuh yang merupakan tulang belakang. Maka, berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, dunia hewan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu golongan vertebrata atau hewan bertulang belakang dan avertebrata atau hewan tak bertulang belakang. Hewan vertebrata dikelompokkan menjadi 1. Ikan atau Pisces, 2. Katak atau amfibi, 3. Hewan melata atau reptil, 4. Burung atau aves, 5. Hewan menyusui atau mamalia. Sedangkan hewan avertebrata dikelompokkan sebagai berikut. 1. Protozoa, contohnya amuba, paramecium, plasmodium. 2. Cacing atau vermes, contohnya cacing tanah dan cacing pita. 3. Hewan berongga atau colentrata, contohnya ubur-ubur. 4. Hewan lunak atau moluska, contohnya bekicot dan siput. 5. Hewan berpori atau porifera, contohnya spon karang dan spon merah. 6. Hewan berkulit duri atau echinodermata, contohnya bintang laut. 7. Hewan berkaki berbuku-buku atau arthropoda, contohnya belalang dan laba-laba. Baik, demikian anak-anak pemaparan untuk materi pembelajaran tentang fungi, plantae, dan animalia. Jadi seperti biasa Bapak minta kalian membuat catatan, ya, membuat catatan ringkasan untuk kalian belajar di kemudian hari, ya. Jadi buatlah catatan yang lengkap, dibuat di buku catatan, ya. Selain itu, Bapak minta juga kalian juga mempelajari atau membaca-baca materi yang ada di buku LKS tentang klasifikasi makhluk hidup. Kalian juga harus baca-baca dan pelajari. Jadi, untuk materi pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau lewat WA. Selamat pagi, selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.